Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di podcast kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Nama saya Haryo Caksono Haryadi dari Sosiologi kelas B, dan ini narasumber saya. Kenalin, aku Fajar Aulia Rahman dari Sosiologi kelas B. Nah, ini nih kita akan membahas hal yang lumayan menarik nih, sekaligus kontroversial, yaitu fundamentalisme dalam Islam. Kayak apa aja sih yang dimaksud dengan fundamentalisme dalam Islam dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke podcastnya. Oke, kita mulai dari definisi. Apa sih definisi fundamentalisme itu dalam Islam? Jadi definisi fundamentalisme Islam itu seperti kayak orang yang mempunyai paham. Dia itu merasa paling benar. Benar dalam apa? Dalam menafsirkan suatu seperti ayat Al-Qur'an. Seperti contoh, itu di dalam Al-Qur'an ada yang namanya jihad. Tapi yang mereka tafsirkan jihad itu seperti hanya perang, perang, dan perang. Jadi lebih ke sifat radikalnya. Dan seharusnya yang namanya jihad itu tidak seperti itu. Di zaman kita seperti ini, banyak yang bisa kita artikan sebagai jihad. Seperti kita menuntut ilmu itu juga disebut jihad. Kita bisa dakwah itu juga bisa disebut jihad. Seperti itu. Oh, oke. Berarti tuh fundamentalisme itu kayak meyakini bahwa mereka tuh benar ya, dalam paling benar lah dalam mentafsirkan teks agama. Nah, betul banget seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih sikap-sikap orang yang memiliki paham fundamentalisme tuh kayak gimana? Jadi sikap mereka tuh seperti lebih tidak menerima hal-hal baru yang datang ke mereka. Contoh, dulu di Arab itu belum ada yang namanya nasionalisme Arab. Dan sekarang itu ada. Dan mereka tidak mau yang adanya nasionalisme Arab. Dia menolak secara mentah-mentah hal tersebut. Selain itu, dia juga menolak budaya-budaya asing yang masuk ke mereka. Seperti budaya barat. Kayak fashionnya, kayak gaya-gaya hidup mereka. Gaya-gaya hidup mereka itu sangat bertentangan dengan budaya barat. Dan juga dia juga menolak yang adanya demokrasi. Selain itu, dia juga menolak modernisasi atau hal-hal baru seperti teknologi-teknologi baru yang masuk ke mereka. Jadi seperti itu. Oke, berarti tuh kayak sikap mereka tuh kayak menolak nasionalisme Arab ya. Terus juga budaya-budaya Barat tuh pada nggak suka berarti kan. Terus sama demokrasi yang tadi itu ya. dan modernisasi. Oke. Oke, paham. Wah, berarti itu tadi sangat beresiko ya. Soalnya itu bisa menjadi potensi kekerasan. Soalnya juga mereka tuh berdalih mengatasnamakan agama. Benar kan? Itu tuh ngeri banget. Nah, selain itu, sikap mereka juga kan berpotensi sebagai radikalisme. Radikalisme itu apa? Kayak mereka itu ingin mengubah yang telah ada itu menjadi apa yang dia inginkan. Seperti kayak di politik, misal mereka berada di politik demokrasi dan mereka tidak mau yang adanya demokrasi. Jadi mereka itu berpotensi melakukan hal-hal radikal yang akan mengubah politik di negara mereka menjadi seperti paham fundamentalisme seperti mereka. Bisa dengan melakukan demonstrasi yang tidak kondusif, bisa kayak adanya kudeta pemimpin seperti itu. Jadi dia tidak bisa menerima apa yang namanya demokrasi itu, dan itu akan memicu yang namanya sikap radikalisme dengan kekerasan itu tadi ya berarti ya. Ya. Oh, wah itu ngeri banget itu. Nah, ngomongin sifat radikal nih ya, ciri-ciri orang yang bersikap radikal tuh gimana sih?
Jadi orang yang sikap radikal itu seperti kayak itu dia memiliki pikiran yang ekstrim. Dia tidak mau istilahnya tunduk kepada kekuasaan yang sudah ada di negara mereka. Dan mereka juga cenderung menggunakan kekerasan. Dia tidak ingin hanya berbicara baik-baik tapi langsung dia menggunakan kekerasan. Dia juga selalu bersemangat dalam mengoreksi orang. Seperti orang memiliki eh, pendapatnya, tapi orang yang memiliki sikap radikal langsung menentangnya dengan pendapat mereka. Dan mereka cenderung memiliki dasar-dasar yang kuat. Dan mereka juga memiliki kesetiaan lintas negara yang memiliki paham-paham seperti mereka. Seperti itu. Berarti itu kayak bersikap semaunya sendiri juga gitu ya. Tidak mau diatur gitu. Oke, 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 oke. Wah, serem juga ya. Ya. Oh, oke, oke. Nah, itu kan tadi ciri-cirinya nih. Nah, kalau misalkan apa aja sih faktor yang bikin orang tuh jadi radikalisme tuh apa aja? Jadi orang itu bisa menjadi radikal atau memiliki paham radikal itu banyak faktornya yang memicu mereka berpikiran seperti itu. Seperti yang adanya deprivasi ekonomi. Itu apa? Yaitu perasaan bahwa dia terpinggirkan secara ekonomi. Seperti dia memiliki ekonomi yang terbatas, itu bisa memicu pikiran-pikiran fundamentalis yang masuk ke otak mereka. Adapun perasaan terancam dari masyarakat, seperti dia kan memiliki pikiran yang berbeda tuh dari masyarakat. Dia merasa terancam, masyarakat kok tidak seperti mereka, tidak seperti saya, maka saya harus mengubah masyarakat agar sama seperti saya. Adapun juga pertentangan kelas, ada yang menentang mereka memiliki paham fundamentalis dan mereka ditentang, maka pikiran mereka adalah mereka akan memusnahkan orang yang menentang mereka. Seperti itu, sama seperti yang tadi, yaitu semaunya sendiri, tidak mau diatur, begitu. Oke, 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 paham, paham. Ya, 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 ya. Nah, oke. Berarti kalau misalkan untuk upaya-upayanya tuh apa aja sih dalam pencegahan radikalisme tuh? Jadi upaya dalam mencegah radikalisme itu kita bisa mengusahakan seperti adanya pendidikan moderasi beragama. Gimana tuh? Moderasi beragama itu seperti kayak pendidikan bahwa tidak ada yang memajukan agamanya sendiri. Jadi semua agama itu sama rata, atau kita bisa menyebutnya toleransi. Jadi kita tidak membedakan agama satu dengan yang lain. Kita meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda kitab suci, berbeda Tuhan, kita akan selalu tetap toleransi atau bersama-sama, tidak memajukan agamanya sendiri. Jadi tidak kayak fanatis dengan agamanya sendiri-sendiri. Dan hal itu bisa meminimalisir yang adanya fundamentalis atau radikalisme dalam agama. Seperti itu. Oke, berarti upaya pencegahannya itu tadi kayak ya udah itu toleransi itu tadi ya. Betul. Dalam menghargai perbedaan agama, etnis, ras dan budaya itu tadi. Oke, oke, paham, paham, paham. Oh, berarti di sini tuh siapa sih yang memiliki peran penting dalam hal tersebut itu tadi gitu? Jadi untuk upaya dalam moderasi beragama itu, yang peran yang paling penting itu dimulai dari lingkungan terdekat. Siapa? Dari keluarga sendiri. Jadi keluarga itu harus menanamkan sejak kecil apa itu yang namanya toleransi. Jadi tidak perlu membeda-bedakan agama, semuanya tetap kawan. Jadi dari kecil harus tanamkan pikiran tersebut. Yang kedua, dari lingkungan pendidikan atau yang namanya guru. Jadi guru itu harus menanamkan juga pada murid-muridnya apa yang namanya moderasi beragama, apa yang namanya toleransi, apa yang namanya kesetaraan dalam beragama, seperti itu. Jadi guru juga, walaupun guru itu memiliki agama Islam, dia tidak boleh mengedepankan agamanya sendiri gitu. Dan juga yang paling penting juga itu pemerintahan tidak boleh memiliki sikap yang tidak adil. Jadi harus adil kepada semua agama, seperti
misal kalau dalam Islam itu ada Hari Raya Idul Fitri dan itu diperingati secara nasional. Jadi tidak boleh dari agama lain seperti Konghucu dia tidak bisa merayakan Imlek karena ada ketentuan pemerintah seperti itu. Semua Jadi boleh ada ini ya. ya, Ada hari libur juga. jadi harus adil dalam mengondisikan agama yang ada di negaranya. Gitu. Tidak boleh hanya Islam, tidak boleh hanya Kristen, tidak boleh hanya Konghucu, seperti itu. Semuanya harus merata. Oke, berarti itu yang berperan penting itu ada 3 ya, yaitu yang pertama keluarga, lingkungan keluarga itu sendiri, yang kedua guru yang mengajari kita dalam hal itu, dan yang terakhir pemerintah itu sendiri yang harus bertoleransi. Betul. Oke. Nah, itu tadi nih pembahasan dari kita berdua, mulai dari fundamentalisme dalam Islam, radikalisme, dan upaya pencegahan dari itu semua. Betul. Sebelum kita selesai, aku punya pantun nih. Burung dara, burung cendrawasih, Cakep. cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.